depan hari saja saya dapat informasi sangat akurat. Mohon maaf, ini perlu saya buka. Ada di daerah Cianjur salah satu pesantren besar, Pak. Nah, kebetulan dari salah satu keluarganya Aang itu ngobrol sama saya. Kang, beberapa bulan yang lalu itu ada Habib dari Empang Bogor. Dia mendatangkan Habib-habib dari Yaman, dari Cianjur. Nggak saya sebutkan nama pondoknya. Apa yang dilakukan oleh mereka? Selain mereka dawir, yang hebatnya lagi, lucunya lagi, karena istri kiainya ini jamilah jiddan, cantik gelis, itu di waktu itu juga di tempat itu orang yang mengatakan cucunya Rasul dari Yaman ini meminta istrinya kiai. Gendeng pora, gendeng. Dengan alasan kalau tidak kau ikhlaskan, tidak ditafwidkan, dipasrahkan kepada saya, kau tidak akan dapat syafaat, katanya. Yo, namanya orang itu muhibin, karena wis kadung percaya itu duriannya Rasul, ya rela. Ini fakta nih. Bahkan selain daripada itu, beberapa kiai-kiai yang ada di daerah sana itu, saya tahu nama-namanya sebenarnya, itu didatangi, Pak. Didatangi, dimintai jatah, bahasanya diminta hak berupa uang, kalau enggak beras, apa saja diminta. Nah, kalau orang itu ada yang mengatakan, oh kami tidak menjual atas nama Kanjeng Nabi, bohong itu. Ini banyak yang sudah terjadi. Mungkin kalau di daerah biasa, tapi kalau mereka yang punya yang disepuhkan, ini lebih berbahaya. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita kanter. Aang dan meminta istri Aang dan dikasihkan oleh Aangnya. Dari informasi tersebut atau dari pembicaraan tersebut yang disampaikan oleh siapa itu namanya? Gus Daud, Aang Daud kalau nggak salah, beliau dari Banten. Gus Ubad. Maka saya dari Rabithah Al-Alawiyah Kabupaten Cianjur menyelidiki kepada pesantren-pesantren yang notabene dipimpin oleh pemimpin yang dijuluki Aang, sampai saat ini belum saya temukan. Begitu juga dari MUI, Ketua MUI, saya datang ketua MUI pun sama, karena ini bukan hanya menjatuhkan nama habaib, bukan masalah biadab gitu habaib, tapi di sini soal juga kiai juga seorang yang biadab, saudara. Ini menjatuhkan dari para habaib dan menjatuhkan ulama, seolah-olah ulama yang ada di Cianjur ini ulama yang bodoh. Maaf saudara, di cerita tersebut diceritakan bahwa seorang Habib dari Empang membawa Habib dari Yaman, terus Habib Yaman itu meminta kepada kiai istrinya untuk dinikahi dan dinikahkan. Apakah ulama Cianjur ini tidak tahu terkait tentang iddah? Ulama Cianjur ini bukan orang-orang bodoh. Tadi itu adalah salah satu dari Habib Alawi, bahkan beliau mengatasnamakan dari Rabithah Alawiyah cabang Kabupaten Cianjur. Sudah melakukan investigasi, walaupun mungkin belum ada rilis resmi bagaimana hasil investigasinya, tetapi yang beliau ceritakan itu, hal itu tidak benar terjadi. Dan ternyata selain beliau juga dari MUI, ini ternyata sudah nasional beritanya ya. Baik dari berita awalnya, yaitu pengakuan Gus Ubab ini bahwa ada seorang kiai atau apa yang bercerita kepadanya. Begitu juga tentang MUI melakukan investigasi, dan itu berita sudah beberapa hari lalu saya baca di situ, memang tidak menemukan bukti hal itu benar-benar terjadi. Inilah kita sedang dihadapkan kepada pemberitaan yang masif
dimana kita itu sudah menangkap berita itu dari passion kita atau dari perasaan kita. Kalau berita itu menyudutkan orang yang kita tidak suka, kita langsung percaya. Kalau berita itu tidak menyudutkan atau menguntungkan orang yang kita tidak suka, kita langsung tidak percaya gitu. Seringnya begitu ya. Jadi sebetulnya itu bukan kepercayaan tapi harapan. Kelompok yang kita anggap buruk itu mesti kita berharap mereka buruk. Sehingga ketika ada berita yang buruk tentang mereka, kita langsung percaya. Langsung telan habis-habis, telan mentah-mentah. Ya mungkin ini perlu ada edukasi publik dalam bentuk real ya. Ya polisi ya, ini harus diseret ke ranah hukum saya kira ya. Karena itu kalau benar ada pernyataan kiai istrinya diminta oleh Habib langsung dikasihkan, langsung nikah di saat itu juga, itu kiai goblok luar biasa. Apalagi bawa nama pesantren besar di Cianjur. Kok iya pesantren besar di Cianjur kiainya sebodoh itu? Apa benar begitu gitu loh? Istrinya diminta orang terus dikasihkan. Walaupun benar mau dikasihkan, tidak mungkin bisa langsung menikah karena dia cerai dulu. Itu masih ada iddah. Ya, 3 kali suci atau 3 kali haid kalau tidak dalam keadaan hamil atau suaminya masih hidup. Jadi nggak mungkin berita itu real gitu. Seorang kiai besar istrinya dikasihkan untuk menikah langsung dengan Habib. Maka diinvestigasi Subab ini dapat dari siapa dia, karena dia nggak nyebut nama ya. Cuma kalau bagi yang sudah benci ke Ba'alawi ya percaya Pak. Saya bilang, kamu mau bilang 5 tambah 5 20, kalau itu bersuara, yang bersuara kamu suka dengan orang itu ada di kubu kamu, terus dia jawab 20 dalam rangka menjatuhkan orang yang kamu tidak suka, kamu setuju. Itu sudah tidak sehat ya. Walaupun sebetulnya justru Kiai Imaduddin yang sering berpikir kalau ulama-ulama yang mengisbat Ba'alawi itu ya karena faktor subjektif. Itu yang disebut dengan faktornya bukan sesuai objeknya tapi sesuai selera. Az-Zabidi, Murtadha Az-Zabidi kenapa mengisbat? Oh karena gurunya. Jadi nggak enak kalau nolak nasab gurunya itu. Begitu juga netizennya juga begitu. Berita-berita itu tidak difilter secara sore gitu. Bagaimana bisa isu sebesar ini gitu loh. Bawa nama Cianjur, kiai besar gitu. Didatengin Habib, dimintai istrinya terus dikasihkan. Atau mungkin berpolemik, oh nggak langsung dinikahkannya nanti. Ya itu kan simpang siur semua. Maka saya sangat support sekali ini harus diseret ke meja hukum ya. Karena ini juga bukan masalah nasab. Kamu nggak percaya nasab lah, kamu anggap mereka Yahudi palsu, urusan kamu. Tapi kalau menyampaikan narasi menyangkut kelompok-kelompok tertentu, di mana itu isinya fitnah atau tidak benar, harus digulung Pak, biar sehat kita. Ya, nggak usah lagi bawa-bawa ini pribumi. Orang berjuang itu tidak boleh dengan kedustaan ya. Lagian apa yang diperjuangkan saya juga kurang paham. Pribumi melawan siapa sih? Kata kamu nasab itu laki-laki perempuan sama saja lah. Habib-habib itu juga ibu-ibunya mereka ya orang sini, atas-atasnya. Tapi ya urusan kalian itulah ya. Saya tidak mau lagi bicara masalah bagaimana kalian menanggapi ini, karena orang awam itu bukan standar kebenaran ya. Tidak lalu sesuatu yang benar itu salah karena ditolak oleh orang awam, enggak ya. Apalagi yang nolak ya nggak ngerti ya. Jadi saya sangat ingin sekali, berharap sekali ini ada pemberitaan yang jelas. Siapa yang berdosa ini? Apakah Ustadz Ubab? Atau jangan-jangan itu benar-benar terjadi? Ya namanya investigasi, kita tunggu saja. Allahumma dina